Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan kesaksian yang sangat luar biasa, di mana beberapa hari yang lalu saudara kita Kiko kehilangan HP, dan tadi dia sudah sempat bersaksi, saudaraku. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia lagi panik, dalam keadaan panik, ya mungkin dalam hati dia merasa khawatir karena HP itu harganya kurang lebih 20 juta. Jadi ini HP dikasih oleh bosnya Kiko. Jadi diberikan pada dia untuk dia datang ke Sumba, dan dia bisa melakukan pekerjaannya di Sumba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat dia dalam keadaan panik dan tidak bisa buat apa-apa, saya bilang sama dia, ya kita hanya bisa berdoa. Karena saya tulis di depan mobil saya itu, nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saya hanya katakan itu sama Kiko. Dan dia bilang, bisakah ada lagi yang kita bisa sama-sama nyanyikan? Karena ada lagi. Lagu tadi yang dia nyanyikan, I have decided to follow Jesus. Ya. Karena ketika kita, saudara, menghadapi masalah, ketika kita menghadapi problema di dalam hidup kita, ketika kita menghadapi begitu banyak, saudaraku, tantangan, begitu banyak, saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita harus hadapi di dalam kehidupan kita, ya, apapun yang terjadi, kita tetap akan mengikut Yesus. Amin. I have decided to follow Jesus. Ya. Tidak akan kembali ke belakang. Ya. Tidak akan melihat ke belakang, tetapi kita akan melihat ke depan. Kenapa? Karena Tuhan selalu membuat sesuatu yang bagi kita mana mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Nothing impossible. Saya selalu katakan, saudara, di dalam kita berjalan, saya sharing, ya, share firman Tuhan. Karena apa, saudara? Di saat kita lagi lemah, di situ iblis bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, saya bilang sama dia, waktu kalau orang-orang lain yang di luar Tuhan, pasti dia akan merasa depresi. Karena ini HP ini baru 3 bulan dikasih, langsung tiba-tiba hilang. Saudara, wah, ya kan? Rasanya bagaimana? Kalau saya mungkin sudah pusing kepala, tapi saya lihat dia enjoy, dia bersuka cita. Dia maksudnya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak datang kepada siapa untuk dia meminta, tetapi dia datang hanya kepada Tuhan. Amin. Dia datang hanya kepada Tuhan. Karena apa, saudara yang dikasih Tuhan? Karena saya memberikan satu kekuatan di dalam hatinya. Ya, ketika ia sedang mengalami cobaan, ketika ia sedang mengalami tantangan, ketika ia sedang mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pun, saat kita menghadapi tantangan, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi persoalan, kita akan tetap ada di dalam Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa, saudara yang dikasihi Tuhan, semakin hari iman kita semakin kuat, ya? Bagaimana semakin hari kita semakin mendapatkan iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan, ya? Bagaimana caranya? Mari kita baca di dalam, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma, kitab Roma pasalnya yang ke 10 ayatnya yang ke-17. Ya. Kitab Roma
chapter 10 verse 17. Ya. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Atau kita sama-sama baca ya. Kita langsung berdiri bersama-sama. Ya, ini sebentar. Kita akan baca bersama-sama. Is the right together. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ini ketika saya baca dan saya renungkan, betul ketika kita melihat ada seseorang yang sedang ada di dalam kesusahan, di dalam kesulitan, di dalam saudara dia menghadapi masalah, ya, kita tidak bisa memberikan kata-kata yang memojokkan, tetapi kita memberikan kata-kata yang membangun. Amin. Yang membangun. Saat saudaramu sedang menghadapi masalah, saat saudaramu sedang menghadapi kesulitan, saat saudaramu sedang menghadapi tantangan yang mungkin bagi dia sangat sulit, yang mungkin bagi dia sangat saudaraku, ya, di saat dia menghadapi, dia merasakan kesusahan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan katakan, bagaimana kita akan bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, ya, dikatakan saudara memiliki satu tuntutan ilahi untuk supaya kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, ya, terus bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, ya, saat kita mendengarkan firman Tuhan. Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, apa artinya pendengaran? Bagaimana kita bisa mendengar apa yang Alkitab katakan kepada kita, saudara? Ya. Kalau dalam bahasa Yunani, ya, dalam bahasa asli, yaitu dikatakan yaitu logos, ya, logos. Ya, bagaimana ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan firman itu bisa masuk di dalam hati kita, menjadi rema, ya. Logos itu adalah satu perkataan iman yang membangun orang. Untuk apa? Untuk supaya dia bisa, saudaraku, imannya terbangun, ya. Tidak runtuh, tetapi terbangun, ya. Kalau imannya runtuh, semakin harga dan semakin, saudaraku, ya, mencari sesuatu yang bagi dia untuk bisa dia punya rasa depresi, rasa susah, rasa apa itu hilang. Kemana dia cari? Dia bisa mencarinya ke tempat yang lain, minum alkohol, ya. Dia pergi untuk menghilangkan stresnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia cari ke tempat-tempat yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah semakin hari kita semakin mendengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, sehingga iman kita bisa bertumbuh. Nah, saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Waktu di mobil, ya, saya lihat dia sudah agak sedikit susah, saudara, ya. Karena paniknya dia, hati saya bilang, bagaimana caranya? Ya, kita Pak Pasela bantu bawa dia punya laptop untuk bisa ini, saudara, ya. Karena barang yang sangat, ya, bagi kita itu sangat berharga. Handphone ini kalau handphone saya selalu pegang. Di mana sedikit saudara salah simpan, betul tidak? Ya. Handphone saja yang hilang kita bisa susah, betul tidak? Ya. Bagaimana kalau Tuhan itu hilang dalam hidup kita?
pasti kita akan susah atau tidak? Ya, kalau orang lain mungkin dia menganggap biasa saja, ya kan? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat, kita belajar bahwa ya, Tuhan itu baik buat kita. Amin. Kasihnya itu sangat luar biasa buat kita. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Karena saudara, ada orang-orang yang bisa membantu, ada orang-orang yang bisa menolong, yang digerakkan oleh Tuhan, ya, untuk bisa ketika HP itu ada dan mereka bisa kontak kita, ya. Karena di handphone itu dia sudah menulis kalau Anda mendapat handphone bisa dikembalikan dan kami akan memberikan hadiah. Wah, itu sangat luar biasa. Kalau orang yang lain dia senang, bukan sedikit ini harganya 20 juta bekas kembali. Kalau dia kita hanya kasih dari uang berapa saja, ya orang pasti berpikir baik ambil handphone. Ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan sekarang juga zaman canggih. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menggerakkan itu orang, karena kasihnya Tuhan itu sangat besar. Amin. Ya. Sehingga saudara yang dikasih Tuhan dia sangat bersukacita, ya. Sangat bersukacita. Jadi saya bilang sama dia, hari Minggu kamu kesaksian dan kita nyanyikan lagu itu. Ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, bagaimana kita bisa mengikut Tuhan itu dengan sempurna? Ya. Tidak ada saudara neko-neko, ya, tidak ada yang dibilang karena ini karena itu baru saya ikut Tuhan. Tidak. Tetapi ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tulus, ya, kita ikut Tuhan. Jadi saya bilang, kapan kita pergi ke Wikuning? Nanti di sana kita kalau bisa kita ibadah bersama dan habis ibadah kita akan baptis, ya, baptis sama saudara Kiko. Dia bilang, oh saya senang, dia bilang, ya. Dia senang sekali saudara. Jadi saudara mungkin minggu depan, next week, we go to Wikuri Lagoon, ya. So service in there, finish the service, we go to baptism. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga merasa bangga karena apa? Walaupun saya punya bahasa Inggris putus-putus, ya, jatuh bangun, tapi saudara yang dikasihi Tuhan bisa connect dengan orang luar, ya, orang barat. Walaupun saya ini tidak jago bahasa Inggris. Kalau yang dari Hotel Sanubari mereka jago, ya, jago bahasa Inggris. Saya speak English little bit because you can listen is my speaking, ya. You can kadang-kadang saya lupa kalau saya pakai bahasa Inggris, ya. Tapi saya percaya bahwa dia mengerti sedikit-sedikit, ya. Slowly, step by step, nanti saya akan bisa bahasa Inggris, bisa lancar maksudnya, ya, bisa lancar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk selalu belajar, ya. Kadang-kadang perkataan kita itu bisa menjatuhkan iman kita atau menurunkan iman kita, bukan membangun tapi meruntuhkan iman kita, ya. Itu yang Tuhan mau. Kalau saya mau meruntuhkan iman Kiko, saya bilang ya itu terserah kamu, ya. Tapi saya katakan bahwa, ya, Tuhan itu dasar. Saya ceritakan bahwa beberapa tahun last year ago, ya, saya kehilangan dokumen motor Pak, ya. Hilang saudara, tiba-tiba bisa ditemukan. Kenapa? Karena Tuhan, ya. Tuhan itu luar biasa. Jadi kalau kita punya masalah, jangan kita lari ke tetangga, ya. Jangan kita lari ke saudara, ya. Kita lari sama Tuhan. Amin. Kita datang sama
sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menjadi pendengar yang baik dan penolong yang setia. Amin. Hanya Tuhan, saudara, yang dikasih untuk saya banyak kali, saudara. Ya. Hal-hal yang memburukkan terjadi, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya. Tapi Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu menyediakan. Bahkan saudaraku, bagi kita mana mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sehingga di dalam Mazmur, saudara yang kita saudara, Mazmur pasal yang ke-119, kita lihat bersama-sama. Mazmur 119. Mazmur 119. Kita melihat ayatnya yang ke-89, ya, yang sudah dapat bisa membacanya. Mazmur 119. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh. Amin. Jadi untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman tetap teguh di surga. Jadi firman itu tidak berubah. Dia tidak berubah. Hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya dia tidak berubah. Ya. Itulah firman yang setiap hari kita dengarkan. Kita dengarkan. Karena ketika iman kita bisa bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kalau kita tidak dengar firman Tuhan, bagaimana iman kita bertumbuh? Bagaimana kita akan semakin hari kita setia dengan Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang sangat luar biasa. Dan firman Tuhan dikatakan Rasul Paulus, saudaraku, kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Ya. Dikatakan di situ, ia membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Amin. Ya. Jadi setiap firman yang ditulis oleh Allah, yang dikatakan logos tadi itu, saudara, dia bukan mematikan, tetapi dia adalah firman yang menghidupkan. Ya. Setiap kata-kata yang ditulis di dalam firman Tuhan itu hidup. Ya. Beda seperti buku-buku biasa, tetapi firman yang ditulis, saudaraku, itu berasal dari ilham Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak main-main, saudara. Kadang-kadang kita merasa biasa-biasa saja. Kita mau ke gereja, oke, tidak juga oke. Tapi dalam kesetiaan kita, Tuhan tidak pernah menutup mata buat kita. Amin. Tuhan tidak pernah tutup mata buat kita. Kalau Tuhan tutup mata, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa dia tulis di dalam firman-Nya? Saudara. Untuk apa dia tulis dalam firman-Nya? Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah tidur, ya. Tidak pernah tutup mata, dia tetap buka mata. Ya. Kita masih bisa tertidur, tetapi Tuhan tidak pernah tertidur. Amin. Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ya ketika menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, ya, waktu dia katakan bahwa saya percaya bahwa ketika saya sedang berdiam diri, ya, saya bisa mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada saya.
saat kita bermeditasi, saat kita sedang ada di dalam kesunyian, saat kita ada di dalam saudaraku tidak ada, maksudnya saudara yang dikasih Tuhan, kita membiarkan Roh Kudus itu bekerja. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan katakan lebih baik kita berdiam di daripada kita banyak berkata-kata. Kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan membuat segala sesuatu. Bagi kita mana mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang bisa. Haleluya. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang luar biasa di dalam hidup kita. Ya. Setiap orang yang naik mobil saudaraku bersama dengan saya dia bilang, apa yang ada di tulisan di depan mobil ini propedeuta? Ya, saya bilang, nothing impossible with God. Apa artinya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu saja. Ya kan? Oh iya, betul. Jadi orang semua berkata iya, betul ya. Betul. Bukan hanya kita tulis-tulis begitu saja, tidak, tapi memiliki satu arti. Amin. Memiliki satu arti bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Dia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Bahkan bagi kita mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan iman ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan? Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan, semakin hari kita mendengarkan firman Tuhan, membaca saudaraku firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, maka yang akan masuk di dalam pikiran kita itu selalu perkataan-perkataan yang positif. Amin. Pikiran-pikiran yang negatif itu dijauhkan oleh Tuhan. Pikiran-pikiran yang positif yang selalu tersimpan di dalam memori kita. Amin. Amin. Itu yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hal yang paling penting di dalam kehidupan kita dalam kita mendengarkan firman Tuhan, ya, terdiri dari 4 elemen. Yang pertama itu kita memberi satu perhatian yang tidak terbagi pada apa yang Allah katakan pada kita melalui Roh Kudus. Dengan keputusan kehendak pribadi yang tegas, kita menyingkirkan semua pengaruh yang terganggu. Ya, itu yang pertama. Jadi elemen yang penting di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sudah. Yang kedua, kita harus mencondongkan telinga kita dengan sikap kerendahan hati dan mudah diajar terhadap Allah. Kita tidak menolak purbasangka dan pendapat yang diambil sebelumnya. Kita serta menerima apa yang Allah katakan dengan jelas dan praktikal. Ya, jelas kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, jelas kita tahu artinya apa, ya kan? Tapi kita minta ilham dari Roh Kudus. Dia yang memberikan pengertian kepada kita. Ya, kemudian yang ketiga, kita fokus pada kata-kata yang mana Allah sudah mengarahkan kita. Jangan kita izinkan mata kita menyimpang ke pernyataan dari sumber lain yang mungkin berkonflik dengan apa yang Allah katakan. Mungkin berbeda, ya saudaraku, dengan apa yang Allah inginkan di dalam hidup saudara. Karena ada banyak orang yang mau saudara yang dikasihi Tuhan supaya terjadi konflik, ya, terjadi hal-hal yang buruk. Tetapi kalau kita dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan, itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir, ya, keempat, bahkan ketika ada kata-kata, ya, atau rema tidak ada di depan kita, kita harus teliti, harus terus bermeditasi. Dikatakan, saya katakan tadi, bermeditasi, berdiam diri, ya, pada kata-kata dalam hati kita dengan cara kita menyimpannya pada pusat. Artinya saudara, saat kita duduk tenang,
kita percaya bahwa Tuhan itu sedang ingin melakukan sesuatu hal yang baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman itu ketika kita dengarkan, dia akan tersaring di dalam pikiran kita yang baik, baru kita masukkan ke dalam hati dan tersimpan. Amin. Ya. Jadi tersimpan firman Tuhan itu. Maka ketika ada sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, firman itu yang akan membantu kita, yang akan menguatkan kita. Karena apa? Karena saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, firman itu hidup. Amin. Firman itu